warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi kelompok pada mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Pak Aditya Ramdan STMM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai manajemen persediaan. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Thaurik Firdaus Mantri, Muhammad Hanif Arifiansah, dan Ferdiansah. Salah satu fungsi manajerial dalam operasi suatu perusahaan adalah pengendalian persediaan atau inventory control. Karena kebijakan persediaan secara fisik akan berkaitan dengan investasi dalam aktiva lancar di satu sisi dan pelayanan kepada pelanggan di sisi lain. Pengaturan persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis, operation, marketing, dan finance. Berkaitan dengan persediaan, terdapat konflik kepentingan di antara fungsi bisnis tersebut. Finance menghendaki tingkat persediaan yang rendah, sedangkan marketing dan operasi menginginkan tingkat persediaan yang tinggi agar kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat dipenuhi. Manajemen persediaan berusaha mencapai keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan persediaan dalam suatu periode perencanaan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Manajemen persediaan melibatkan sejumlah kegiatan koordinasi antara persediaan dan produksi serta kegiatan konsumsi pada sejumlah tahapan, proses, dan lokasi yang berhubungan. Menurut Sirolin Niswonger, Philip R. Fest, dan Carl S. Warren tahun 1997, persediaan digunakan untuk mengartikan barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam proses operasional normal perusahaan dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan tertentu. Tujuan utama dari adanya persediaan sendiri adalah untuk menghilangkan ketidakpastian atau safety stock, memberi waktu luang untuk pengelola produksi dan pembelian, dan mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Jenis-jenis persediaan. Persediaan terdiri atas beberapa jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus tersendiri. Pengelolaan dan pemeliharaannya pun berbeda-beda. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2004, untuk mengakomodasi fungsi persediaan, perusahaan memiliki 4 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu bahan baku yang belum memasuki proses produksi yang kegunaannya untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi masih belum sempurna dan belum dikatakan produk jadi. Yang ketiga yaitu MRO atau Maintenance Repair Operation. Pemeliharaan atau perbaikan juga diperlukan untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan mesin dalam salah satu proses produksi. MRO ini juga harus dijadwalkan atau diantisipasi. Yang keempat ada persediaan barang jadi atau Finished Good Inventory, yaitu produk akhir yang sudah siap jadi tetapi belum siap untuk dijual. Selain dari keempat jenis persediaan tersebut, Handoko pada tahun 1999 menambahkan persediaan komponen rakitan atau purchase part component. Ini adalah persediaan yang terdiri atas komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan lain, di mana komponen tersebut dapat dirakit kembali menjadi suatu produk jadi. Fungsi-fungsi persediaan. Persediaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Kekurangan barang persediaan akan mengakibatkan tertundanya penjualan atau bahkan pembatalan penjualan sehingga akan menghambat proses pendapatan laba. Adapun fungsi-fungsi dari persediaan seperti yang telah disebutkan Handoko pada tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Produksi Operasi, yaitu yang pertama ada fungsi recouping. Perusahaan memiliki persediaan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain untuk memenuhi pesanan, terutama yang sifatnya spontan. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Yang kedua ada fungsi economic load sizing. Melakukan penyimpanan persediaan
perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Penentuan lot size ini perlu mempertimbangkan biaya-biaya agar perusahaan bisa melakukan penghematan dengan membeli dalam jumlah yang besar, tetapi dengan biaya penyimpanan yang tidak besar dibandingkan biaya pembelian. Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Persediaan juga berfungsi untuk mengantisipasi permintaan musiman, sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Peran penting persediaan. Pada prinsipnya, semua perusahaan melaksanakan proses produksi, akan menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi di perusahaan tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan suatu perusahaan harus menyelenggarakan persediaan bahan baku menurut Ahyari tahun 2003 yaitu sebagai berikut. Bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi perusahaan tidak dapat dibeli atau didatangkan perusahaan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan serta pada saat barang tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan. Bahan baku tersebut umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, yaitu jumlah yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam beberapa waktu tertentu pula. Bahkan, bahan baku yang sudah dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk proses produksi akan masuk sebagai persediaan bahan baku di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka pelaksanaan proses produksi di perusahaan akan terganggu. Ketiadaan bahan baku akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi pengadaan bahan baku. Dengan demikian, maka akan membawa konsekuensi bertambah tingginya harga beli bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan. Untuk menghindari kekurangan bahan baku, suatu perusahaan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, persediaan bahan baku dalam jumlah besar akan mengakibatkan terjadinya biaya persediaan bahan baku yang besar pula. Besarnya biaya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Di samping itu, risiko kerusakan bahan juga akan bertambah besar apabila persediaan bahan bakunya besar. Peran penting persediaan. Pada prinsipnya, semua perusahaan melaksanakan proses produksi akan menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi di dalam perusahaan tersebut. Nah, beberapa hal yang menyebabkan suatu perusahaan harus menyelenggarakan persediaan bahan baku menurut Ahyari 2003 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi perusahaan tidak dapat dibeli atau didatangkan perusahaan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan serta pada saat barang tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan. Bahan baku tersebut pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, yaitu jumlah yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam beberapa waktu tertentu pula. Bahan baku yang sudah dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk proses produksi akan masuk sebagai persediaan bahan baku di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka pelaksanaan proses produksi di perusahaan akan terganggu. Nah, ketiadaan bahan baku akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi pengadaan bahan baku. Dengan demikian, maka akan membawa konsekuensi bertambah tingginya harga beli bahan baku yang dipergunakan perusahaan. Untuk menghindari kekurangan bahan baku, suatu perusahaan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, persediaan bahan baku dalam jumlah besar akan mengakibatkan terjadinya biaya persediaan bahan yang semakin besar pula. Besarnya biaya akan mengurangi keuntungan perusahaan.
Nah, di samping itu, risiko kerusakan bahan juga akan bertambah besar apabila persediaan bahan bakunya terlalu besar. Yang selanjutnya ada biaya-biaya persediaan. Pengelolaan persediaan merupakan salah satu yang menjadi perhatian dari manajemen. Manajemen persediaan yang baik akan memperlancar proses produksi dan menghemat biaya, sehingga akan meningkatkan laba perusahaan yang merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Nah, biaya-biaya persediaan menurut Mulyana, unsur biaya yang terdapat dalam persediaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Adapun menurut Handoko 1999 menyebutkan bahwa dalam pembuatan sebuah keputusan yang akan mempengaruhi besarnya persediaan, manajer operasional harus mempertimbangkan biaya-biaya variabel yang terkait dengan pengadaan persediaan. Nah, dengan mengetahui biaya-biaya yang terdapat atau terkait dengan persediaan, manajer diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak mengenai jumlah persediaan yang paling ekonomis dalam perusahaannya. Berikut adalah biaya-biaya persediaan. Yang pertama ada biaya penyiapan. Biaya penyiapan adalah biaya yang dikeluarkan sejak perusahaan memproduksi bahan-bahan dasar dalam pabrik sendiri. Dengan demikian, perusahaan menghadapi biaya penyiapan atau stop cost untuk memproduksi komponen tertentu. Nah, biaya-biaya tersebut meliputi biaya mesin-mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya scheduling, dan biaya ekspedisi. Yang kedua, di sini ada biaya pemesanan atau pembelian. Biaya pemesanan meliputi pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi, upah pegawai, biaya telepon dan internet, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan, inspeksi, penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, dan biaya utang lancar. Jadi bisa dikatakan setiap kali bahan dipesan, perusahaan akan menanggung biaya pemesanan ini. Yang selanjutnya di sini ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau holding cost atau yang disebut juga carrying cost tergantung pada kuantitas persediaan. Yang semakin besar kuantitas bahan yang disimpan, maka biaya penyimpanan per periode akan semakin tinggi. Nah, biaya-biaya penyimpanan tersebut meliputi biaya fasilitas penyimpanan seperti penerangan, pemanas, atau pendingin yang digunakan, biaya modal seperti alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan, biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, dan yang terakhir biaya kekurangan atau kehabisan bahan. Nah, biaya kekurangan atau kehabisan bahan disebut juga shortage cost, merupakan biaya yang paling sulit diperkirakan karena biaya ini tuh timbul apabila persediaan tidak memenuhi atau tidak mencukupi permintaan. Termasuk dalam biaya ini meliputi biaya disebabkan oleh kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, tambahan biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga tergantungnya operasi, dan tambahan pengeluaran untuk kegiatan manajerial. Yang selanjutnya di sini ada manajemen persediaan. Pada prinsipnya, manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan barang atau material ini dapat ditekan secara optimal. Waluyo 2011. Nah,
Manajemen persediaan atau sistem manajemen persediaan adalah sistem manajemen yang merancang, mengeksekusi, dan mengevaluasi persediaan dengan instrumen kebijakan terkait dengan yang pertama ada waktu pemesanan yang harus kembali dilakukan gitu, jumlah item yang harus dipesan, rata-rata level persediaan yang harus dijaga. Tujuan dari manajemen persediaan ini adalah untuk menyelesaikan sasaran yang berpotensi untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan, memaksimalkan efisiensi pembelian pada produksi, meminimalkan investasi stok, dan untuk memaksimalkan profit. Manajemen persediaan merupakan salah satu topik yang sangat terkait dengan tujuan manajemen operasi yang meminimalkan total biaya dan meningkatkan service level. Hal tersebut dikarenakan dengan mengelola persediaan dengan tepat, perusahaan akan meraih keduanya sekaligus. Jika rata-rata level persediaan dapat diturunkan, secara tidak langsung salah satu biaya produksi dapat ditekan, yang berujung pada peningkatan margin keuntungan. Salah satu aspek lainnya yang dapat dicapai dengan pengelolaan persediaan yang tepat adalah service level kepada pelanggan atau minimal tidak turun. Proses manajemen persediaan. Pertama, yaitu perencanaan persediaan bahan baku. Perencanaan kebutuhan bahan baku adalah sistem perencanaan yang fokus pada jumlah dan pada saat barang jadi yang diminta, kemudian menentukan permintaan turunan untuk bahan baku, komponen dan subrakitan pada saat tahapan produksi terdahulu. Proses yang kedua ada pengendalian persediaan bahan baku. Pengendalian bahan baku yang diselenggarakan dalam suatu perusahaan tentunya diusahakan untuk dapat menunjang kegiatan yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Keterpaduan dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaan akan menunjang terciptanya pengendalian bahan baku yang baik dalam suatu perusahaan. Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting bagi perusahaan, karena persediaan fisik di perusahaan akan melibatkan investasi yang sangat besar pada pos aktiva lancar. Pelaksanaan fungsi ini akan berhubungan dengan seluruh bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat intensif serta produk dan penggunaan sumber daya dapat maksimal. Proses yang ketiga yaitu penilaian persediaan. Dalam proses ini bisa terjadi masalah-masalah yang timbul dalam penilaian persediaan dalam satu periode adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan jumlah dan nilai persediaan yang sudah terjual atau sudah menjadi biaya. Yang kedua, menentukan jumlah dan nilai persediaan yang belum terjual atau yang harus dilaporkan di neraca. Yang ketiga, harga pokok atau cost dalam persediaan adalah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang timbul untuk penyiapan dan penempatan agar persediaan tersebut dapat dijual. Yang keempat, terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan, antara lain harga beli, biaya pembelian, ongkos angkut, pajak, asuransi, pergudangan, dan lain-lain. Namun harga pokok barang hanya terdiri atas harga beli ditambah ongkos angkut, sedangkan biaya-biaya lain dicatat sebagai biaya dalam perkiraan tersendiri untuk periode yang bersangkutan. Dan yang kelima, di perusahaan industri ataupun dagang, transaksi menyangkut persediaan adalah hal pokok yang menyangkut sebagian besar sistem akuntansi. Lalu proses yang keempat adalah pengawasan persediaan. Bahan baku pengawasan bahan adalah suatu fungsi terkoordinasi di organisasi yang terus-menerus disempurnakan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengelolaan bahan baku dan persediaan pada umumnya.
serta menyelenggarakan pengendalian internal yang menjamin adanya dokumen dasar pembukaan yang mendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan dengan bahan. Pengawasan bahan meliputi pengawasan fisik dan pengawasan nilai atau rupiah bahan. Kelompok-kelompok persediaan. Yang pertama yaitu bahan baku. Istilah bahan pembantu pabrik, factory supplies, atau bahan pembantu produksi, manufacturing supplies, digunakan untuk menyebut tambahan, yaitu bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung dimasukkan dalam produk. Minyak dan bahan bakar untuk peralatan pabrik, bahan pembantu pembersih, dan pos-pos serupa digolongkan dalam bentuk kelompok ini karena tidak dimasukkan dalam suatu produk, tetapi hanya membantu dalam proses produksi secara keseluruhan. Bahan baku yang secara langsung digunakan dalam produksi barang-barang tertentu disebut bahan langsung, sedangkan bahan pembantu pabrik disebut bahan tidak langsung. Kelompok yang kedua yaitu barang-barang dalam proses. Barang-barang dalam proses dapat juga disebut pekerjaan dalam proses yang terdiri atas barang-barang baru sebagian diproses dan perlu diperkerjakan lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan ini meliputi 3 unsur biaya, yaitu biaya langsung, upah langsung, biaya tidak langsung atau biaya overhead produksi, manufacturing overhead. Biaya bahan yang secara langsung diidentifikasikan dengan barang-barang dalam produksi dikelompokkan menjadi: yang pertama yaitu biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasikan dengan barang-barang dalam produksi, dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung pabrik yang dapat diletakkan pada barang-barang yang masih dalam produk. Lalu yang ketiga yaitu barang-barang jadi. Barang-barang selesai, finished good, merupakan produk yang telah diproduksi dan menunggu dijual. Pada saat produksi ini diselesaikan, biaya yang diakumulasikan dalam proses produksi ditransfer dari barang dalam proses ke perkiraan persediaan selesai. Sistem pencatatan persediaan. Menurut Stitch dan Skousen dalam Sri Mulyani tahun 2010, ada beberapa macam metode penilaian yang umum digunakan, yaitu yang pertama, identifikasi khusus. Pada metode ini, biaya dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit tersebut. Yang kedua yaitu metode biaya rata-rata, average. Metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual seharusnya dibebankan dengan biaya rata-rata tertimbang dari jumlah unit yang dibeli pada tiap harga. Lalu yang ketiga yaitu metode masuk pertama, keluar pertama atau PIPO. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang terlebih dahulu masuk. Selain itu, di dalam PIPO, unit yang tersedia pada persediaan akhir adalah unit yang paling akhir dibeli, sehingga biaya yang dilaporkan akan mendekati atau sama dengan biaya penggantian di akhir periode. Dan yang keempat, ada metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIPO. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang paling barulah yang terjual. Metode LIPO secara teoritis adalah metode yang paling baik dalam pergantian biaya persediaan dengan pendapatan. Apabila metode LIPO digunakan selama periode inflasi atau harga naik, LIPO akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah, dan nilai persediaan akhir yang lebih rendah. Kesimpulan materi manajemen persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Menurut Heiser dan Render tahun 2004, untuk mengakomodasi fungsi persediaan, perusahaan memiliki 4 jenis persediaan,
yaitu yang pertama persediaan bahan baku, raw material inventory, persediaan barang setengah jadi, working in process inventory, MRO, maintenance, repair operating, dan yang keempat yaitu persediaan barang jadi, finished goods inventory. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Adapun proses manajemen persediaan yakni yang pertama perencanaan persediaan bahan baku, kedua pengendalian persediaan bahan baku, ketiga penilaian persediaan, dan yang keempat pengawasan persediaan bahan baku. Demikian pemaparan materi mengenai manajemen persediaan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.